Bunga Tiara. Di sini saya akan menjelaskan informasi umum pada modul ajar gelombang cahaya. Yang pertama ada identitas modul. Pada bagian ini dijelaskan siapa saja penyusun modul, jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran, alokasi waktu pembelajaran, dan tahun penyusunan. Modul ini disusun oleh 4 orang, yaitu saya sendiri, Bunga Tiara, dan 3 teman saya, yaitu Desta Saputri, Fadila Emilda, dan Melisa. Modul ini ditujukan untuk siswa kelas 11 SMA, fase F pada mata pelajaran fisika, dengan durasi 2 kali pertemuan masing-masing 90 menit, dan disusun tahun 2025. Yang kedua ada capaian pembelajaran. Di bagian ini dijelaskan tujuan dari pembelajaran, yaitu agar siswa dapat memahami konsep gelombang cahaya, mengenali gejala-gejalanya, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya juga untuk mengembangkan keterampilan inquiry atau penyelidikan ilmiah siswa. Yang ketiga ada kompetensi awal. Di bagian ini menjelaskan bahwa siswa sudah memiliki pemahaman dasar tentang pengertian gelombang dan macam-macamnya sebelum masuk ke gelombang cahaya. Yang kelima, sarana dan prasarana. Untuk kegiatan belajar ini, kita akan menggunakan berbagai alat bantu seperti laptop, akses internet, buku pelajaran, proyektor, papan tulis, listrik, spidol, gelembung sabun, dan yang terakhir, air dan kertas. Yang keenam, target peserta didik. Modul ini dirancang untuk siswa pada umumnya yang tidak memiliki kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang terakhir, model pembelajaran. Model pembelajaran di sini menggunakan problem-based learning dengan pendekatan diskusi dan pemecahan masalah, serta metode praktikum, diskusi, tanya-jawab, dan penugasan. Apa sih problem-based learning? Problem-based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses mencari solusi. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan bagian komponen inti. Nah, dalam komponen inti ini ada beberapa bagian lagi. Bagian pertama yaitu tujuan pembelajaran, di mana peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan mengerti tentang pemahaman fenomena alami dan penerapan prinsip gelombang cahaya dalam teknologi. Bagian yang kedua ada pemahaman bermakna, di mana pemahaman bermakna ini ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis cara kerja gelombang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik yang bekerja pada teknologi-teknologi digital. Yang kedua, memvisualisasikan bagaimana cahaya bergerak, yang memperlihatkan sifat-sifat gelombang cahaya seperti melambat lurus, dipantulkan, dibelokkan, dan menembus benda bening. Bagian yang ketiga ada pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini berfungsi untuk memicu minat dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya sendiri yaitu, apakah kalian pernah melihat cahaya yang dipantulkan, dibelokkan, dan menembus suatu benda yang bening? Mengapa cahaya tersebut bisa dipantulkan, dibelokkan, dan menembus benda bening? Nah, bagian ketiga yaitu ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada refleksi. Untuk isi dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan refleksi, silakan di-pause videonya dan dibaca. Nah, bagian yang kelima yaitu ada asesmen pembelajaran, di mana asesmen pembelajaran ini ada 2, yaitu penilaian diri dan penilaian pengetahuan. Nah, pada penilaian diri ini terdiri dari 4 soal, di mana jawaban dari 4 soal tersebut adalah ya atau tidak. Ya artinya sudah paham, tidak artinya belum paham.
Sedangkan pada penilaian pengetahuan ada 5 soal. Nah, jika pada penilaian diri banyak siswa yang menjawab tidak, dan pada penilaian pengetahuan banyak siswa yang tidak bisa menjawab soal atau jawabannya salah, segera lakukan review pembelajaran dan bagian yang ketujuh yaitu pengayakan dan remedial, di mana remedial ini adalah untuk peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, maka melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dengan memberikan tugas individu. Sedangkan pengayakan ini bagi peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain. Halaman 9 itu ada lampiran pertama lembar kerja peserta didik, yang artinya panduan dalam melakukan aktivitas pembelajaran, yang mana itu terdapat kelas atau semester, mata pelajaran, hari dan tanggal, nama siswa, serta materi pembelajaran. Nah, di dalam lampiran pertama ini, itu ada 2 tujuan, yang mana tujuan pertama peserta didik mengetahui proses terbentuknya pelangi, serta yang kedua itu peserta didik memahami proses secara fisika pada terbentuknya pelangi. Adapun kegiatan pada halaman 9 lampiran pertama ini, yaitu siapkan alat dan bahan seperti baskom, air, dan cermin. Yang kedua, isi baskom dengan air. Yang ketiga, letakkan cermin ke dalam baskom yang telah terisi air. Yang keempat, atur cermin sehingga cahaya matahari dapat mengenai cermin dan memantulkan cahaya yang berwarna pelangi ke dinding-dinding baskom. Nah, untuk pada halaman 9 dan 10, pada lampiran pertama ini itu terdapatnya bahan diskusi, yang mana yang pertama itu kita disuruh untuk memperhatikan sebuah gambar. Untuk pertanyaan kedua itu warna apa saja yang muncul pada dinding-dinding baskom. Ketiga, bagaimana proses terbentuknya pelangi? Yang keempat, apa peran air dalam proses terbentuknya pelangi? Dan yang terakhir itu buatlah kesimpulan terkait proses terbentuknya pelangi yang telah kamu lakukan. Selanjutnya pada halaman 11, pada lampiran pertama ini terdapat yang namanya checklist evaluasi mandiri. Itu terdiri dari kriteria penilaian. Yang pertama, saya bisa membuat pelangi sederhana dengan baik dan benar melalui hiasan cahaya. Terus yang kedua, itu saya memahami cara pembuatan pelangi, serta yang terakhir atau yang ketiga itu saya dapat menjelaskan proses pembuatan pelangi. Baiklah, saya akan menjelaskan lampiran kedua. Lampiran kedua ini merupakan bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang pertama, pada lampiran kedua ini berisi tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran ini mengharapkan siswa-siswi dapat memahami, menganalisis konsep dan prinsip pada gelombang cahaya. Yang kedua itu adanya uraian materi. Yang pertama yaitu definisi gelombang cahaya, yang kedua yaitu difraksi cahaya, yang dimana difraksi cahaya ini terbagi menjadi dua, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi kisi. Yang ketiga adanya interferensi cahaya, yang keempat yaitu polarisasi, yang kelima dispersi cahaya, yang keenam refleksi, dan yang terakhir refraksi. Pada lampiran ketiga berisi glosarium dan lampiran keempat yaitu referensi.